Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada maqanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu di samping ia sebagai Abdullah, hamba Allah, ia juga memiliki predikat sebagai Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi. Sebab Allah, manusia adalah kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu tugasnya ini hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar pula. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan, kemaslahatan manusia. Sebagai wakil Allah, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba, manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu manusia dilengkapi oleh Allah dengan kelengkapan psikologis, antara lain memiliki akal, hati nurani, dibekali dengan syahwat dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia. Namun di samping itu juga memiliki potensi untuk terjerumus hingga pada posisi yang lebih rendah daripada binatang. Pada mulanya Allah menawarkan tugas kekhalifahan di muka bumi ini kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Namun ketika itu baik langit, bumi, gunung menolak tawaran itu karena khawatir tidak mampu untuk menanggung beban seberat itu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Karena kesanggupan ini Allah menetapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan di bumi. Langit, bumi, dan segala isinya adalah satu sistem yang berada di bawah naungan perintah Allah. Semua yang ada di dalam sistem ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Hal ini merupakan suatu anugerah yang senantiasa dibarengi dengan peringatan spiritual agar manusia juga tidak menyekutukan Allah. Satu contoh di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada bagian akhir ayat tadi secara tegas Allah mengingatkan kepada kita manusia agar selalu mengikuti dan patuh terhadap hukum Allah. Salah satunya ini bisa diaplikasikan. Salah satu bentuk kita patuh mengikuti kepada hukum-hukum Tuhan adalah dengan tidak merusak sumber daya
yang ada di muka bumi ini. Patut disadari bahwa Islam ini menganjurkan manusia untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam. Dengan pemanfaatan yang arif, manusia akan terhindar dari kesewenangan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Pada ayat tadi, Allah menjelaskan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, untuk manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa turunnya air hujan ini adalah rahmat, adalah berkah, bukan musibah. Air hujan ini adalah anugerah, bukan musibah. Dan apa yang diungkap di dalam Al-Quran tentang hujan, ini juga sejalan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dalam ukuran atau kadar tertentu. Sebagaimana di surat Az-Zukhruf, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita." Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tanah yang tandus. Mengutip Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya yang berjudul Islam itu Ilmiah, beliau menuturkan bahwa kata kadar yang disebutkan dalam ayat tersebut ini merujuk pada salah satu karakteristik hujan. Secara umum, jumlah hujan yang turun ke muka bumi ini selalu sama. Artinya apa? Diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi ini menguap setiap detiknya. Jumlah tersebut sama dengan jumlah air yang turun ke bumi setiap detiknya. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa hujan secara terus-menerus beredar dalam satu siklus yang seimbang menurut kadar ataupun ukuran tertentu. Hujan yang turun juga diatur sesuai kadarnya. Dari ketinggian berapapun hujan turun, kecepatan rata-ratanya ini hanya sekitar 8 sampai 10 km per jam ketika mencapai ke bumi atau ke tanah. Hal ini disebabkan bentuk tetesan hujan yang sangat istimewa, sehingga air hujan yang turun tidak sampai merusak benda yang ditimpanya. Selain itu, turunnya air hujan juga memiliki fakta yang menarik lainnya. Pada lapisan atmosferis tempat terjadinya hujan, temperatur bisa saja turun hingga 400 derajat Celcius di bawah nol. Akan tetapi dalam kondisi demikian, tetesan hujan tidak berubah menjadi partikel es, sebab air yang terkandung dalam atmosfer merupakan air murni, sedangkan air murni hampir tidak membeku pada temperatur yang sangat rendah sekalipun. Dengan demikian, air hujan diturunkan sesuai kadarnya agar memberikan manfaat bagi kita, ya, bagi makhluk yang dipercaya sebagai khalifatullah. Dengan hujan, tumbuhan atau tanaman menjadi subur dan menghasilkan buah serta aneka ragam makanan yang bisa dikonsumsi untuk kemanfaatan kita manusia. Segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini patut untuk kita syukuri. Namun alih-alih bersyukur, manusia menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Al-ayah. Oleh karenanya Allah telah meninggikan derajat manusia di atas ciptaannya yang lain. Allah menganugerahkan akal kepada manusia, suatu kapasitas untuk menangkap ilmu pengetahuan. Manusia mempunyai posisi istimewa dalam menjalankan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, tidak hanya sebagai teman bumi, tidak hanya sebagai penjaga bumi,
pun manusia juga berperan sebagai rekan yang sejajar dengan makhluk lain, tapi di samping itu juga memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup semua makhluk. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.